Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN semuanya, selamat datang di sesi diskusi interaktif. Kali ini kita akan membahas contoh praktik baik dan praktik buruk dalam tata kelola pemerintahan dalam kaitannya yakni manajemen ASN dan smart ASN. Baik, kita akan masuk ke topik pertama, namun sebelumnya mari kita saksikan bersama video berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah ke rekening pribadi guru tanpa ditransfer melalui pemerintah daerah. Hal ini sebagai langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan. Baik, kita telah melihat cuplikan video terkait penggajian guru yang saat ini dialihkan ke rekening pribadi masing-masing. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Tanya setelah tayangan video tadi, jadi saya dapat gambaran kalau sistem penggajian langsung ke rekening pribadi itu sangat baik karena lebih transparan, terus meminimalisir keterlambatan dan memberikan rasa aman bagi guru. Nah, sekarang saya mau bertanya, bisakah dijelaskan ya apa kunci keberhasilannya dari sisi manajemen ASN? Untuk pertanyaannya, untuk kunci keberhasilan penggajian guru ke rekening pribadi dari sisi manajemen ASN, yaitu sistem digital memungkinkan tracking real time, slip gaji otomatis, dan audit transparan. Yang kedua, itu validasi data harus terverifikasi dan terintegrasi. Yang ketiga, komitmen pemerintah daerah dan sekolah mencegah adanya intervensi. Yang keempat, ada literasi keuangan, mencegah kebingungan dan ketergantungan pada pihak lain. Yang kelima, monitoring dan pengawasan terbuka, memperkuat akuntabilitas. Yang keenam, kebijakan yang konsisten dan berbasis merit, di mana gaji bukan hanya hak, tapi juga penghargaan atas dedikasi mencerminkan beban kerja, sertifikasi, dan kinerja guru. Baik, terima kasih. Mungkin ada penanya selanjutnya? Sebelumnya saya menanggapi dulu terkait video yang ditampilkan. Saya cukup tertarik atas isu ini. Selain ini akan membuat guru secara real time menerima apa yang menjadi haknya. Juga mereka tentunya akan menjadi bersemangat dalam mengajar. Yang saya mau tanyakan, apa kunci keberhasilan dari sisi manajemen ASN dan apakah kebijakan ini layak ditularkan ke instansi lain? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kebijakan ini sendiri bisa ditularkan ke instansi lain, alasannya karena satu, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana pegawai bisa memverifikasi sendiri jumlah dan waktu pencairan gaji. Yang kedua, itu memperkuat literasi keuangan ASN, menjadi bagian dari pembiasaan etika digital dan tanggung jawab personal. Yang ketiga, mempermudah audit dan evaluasi. Begitu. Terima kasih kepada penanya dan juga penjelasan oleh narasumber. Kita cukupkan pembahasan ini dan beralih ke topik kedua. Mari sebelumnya kita saksikan bersama video berikut. Pemirsa, setelah nyaris 6 bulan akhirnya Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan Kepala SMK 2 PGRI Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ia adalah SA yang merupakan kepala sekolah yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kertosari, Kecamatan dan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang ditetapkan tersangka. Kita telah melihat cuplikan video terkait kasus korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Izin, miris rasanya ya ketika dana BOS yang seharusnya menjadi nafas bagi sekolah dan guru justru diselewengkan. Maka yang dirampas ini bukan hanya uang negara, tapi harapan anak-anak Indonesia untuk belajar dengan layak. Yang saya tanyakan, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kegagalan sistem manajemen ASN dalam kasus ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kegagalan utama dalam manajemen ASN terkait kasus korupsi dana BOS ini terletak pada lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan, dan minimnya literasi integritas di level pelaksana. Dana BOS seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendidikan, bukan celah penyalahgunaan. Ketika sistem kontrol tidak berjalan optimal dan budaya akuntabilitas belum tertanam kuat, maka risiko seperti ini bisa saja terjadi. Seperti itu, Mas Burhan. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, sebenarnya saya turut merasa sedih dan prihatin ya. Hak mereka dipotong oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Padahal guru itu dedikasinya tinggi sekali loh. Dia tetap mengajar dengan keterbatasan hal tersebut. Jadi yang saya lihat adalah ini pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan, bukan hanya sekedar pelanggaran hukum.
Nah, menurut narasumber, bagaimana ya caranya hal ini tidak terulang? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Wisnu. Nah, bagaimana caranya hal ini tidak terulang kembali? Yang pertama, kita bisa memperkuat sistem digitalisasi pelaporan BOS agar setiap transaksi tercatat dan terverifikasi secara real time. Yang kedua, kami menerapkan audit berbasis resiko dan memperluas partisipasi publik melalui kanal pengaduan yang responsif. Yang ketiga, perlu menyusun dan menguatkan program pembinaan ASN berbasis nilai berakhlak dengan fokus pada integritas, akuntabilitas, dan loyalitas terhadap pelayanan publik. Kami percaya pencegahan bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal karakter. Begitu, Mas Wisnu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada partisipasi aktif dari partisipan semuanya dan penjelasan oleh kedua narasumber. Mungkin dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen ASN yang baik itu merupakan upaya untuk mewujudkan smart ASN melalui kebijakan, pengembangan kompetensi berbasis teknologi, dan juga penguatan nilai-nilai dasar ASN agar mereka mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian saya akhiri diskusi interaktif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.